FR karena semua sudah ada di ebook, sudah ada di 2 ebook yang saya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru sekalian? Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kisi-kisi soal ya, bahas tuntas 39 kisi-kisi P3K Guru 2024 khusus untuk guru ahli pertama. Sebelum kita lanjut, saya mau Bapak Ibu guru subscribe, like, dan bantu share. Kemarin saya sudah upload video soal wawancaranya. Jadi soalnya nanti bakal seperti itu yang bakal keluar. Itu juga terkait dengan kisi-kisi 348 Kemempan RB. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin kasih info penting sama Bapak Ibu guru, penonton saya, subscriber saya, bahwa beberapa hari ini sudah ada yang ujian dan banyak yang panik ya. Banyak yang panik minta dibuatkan soal FR. Bagi yang sudah pesan ebook saya yakin tidak panik-panik lagi, tidak kaget-kaget lagi terkait soal FR yang mereka temui Bapak Ibu. Saya juga tadi sempat berselancar ke YouTube sebelah, beberapa YouTube sebelah yang saya anggap hebat. Itu sebenarnya sudah ada di ebook saya. Jadi saya lihat soalnya biasa-biasa saja. Oh ya, sudah ada semua. Jadi tidak perlu khawatir karena FR itu muncul dari kisi-kisi juga Bapak Ibu. Jadi 39 kisi-kisi itu tidak mungkin semua Bapak Ibu dapat ya. Ada yang dapat teori Ausubel, ada yang dapat Piaget, ada yang dapat Gagne. Jadi tidak semua ya, itu dibagi. Kalau kita belajar FR sebenarnya bagus juga, tapi mereka punya bank soal Bapak Ibu, ribuan soal yang bakal keluar, yang mereka punya, stok soal mereka itu banyak ya. Jadi jangan, saya yakin yang beli ebook itu tidak akan kaget-kaget melihat FR-FR yang ada di sana ya. Biasa-biasa saja karena sudah ada di ebook semua itu. Nah, terkait FR besok insya Allah saya akan bahas juga karena lagi orang semua pada lagi ke sana ya, lagi cari FR padahal sudah ada di kisi-kisi. Kalau kita mau berpikir logis ya Bapak Ibu, bahkan salah seorang YouTuber guru, saya tidak tahu dia guru apa bukan, itu menjual FR sampai 230.000 Bapak Ibu. Dan itu pun hanya gini saja ya, pembelajaran berdiferensiasi, dia buatkan soal seperti itu. Apa bedanya dengan yang saya kasih di sini Bapak Ibu? Kemudian inklusif, pembelajaran inklusif, apa bedanya yang saya kasih di sini Bapak Ibu? Sudah lengkap. Pokoknya jangan lagi beli 230.000, itu bukan uang yang sedikit ya. Di sini Bapak Ibu sudah dapat 2 ebook. Jadi cuma 75.000. Bukan saya pandang enteng, bukan saya memandang rendah penghasilan guru honorer, tapi kebanyakan ya, meskipun ada beberapa orang yang sukses dengan usahanya atau suaminya ASN, tapi kebanyakan mereka agak susah kalau kita bilang sekian ribu. Bukan, saya pernah rasakan, saya pernah berada di posisi itu Bapak Ibu. Jadi saya tahu betul bagaimana rasanya jadi guru honorer. Oke, besok ya kita bahas FR juga karena lagi ramai di sana, lagi banyak yang bahas FR padahal sudah ada semua di ebook ini ya. Oke, sekarang kita sudah sampai di sini ya. Kita sudah sampai di, kemarin sudah selesai ini, tapi kita cancel gara-gara kita tunda sekali upload gara-gara wawancara karena sudah banyak ujian ya. Sedangkan di ebook belum saya siapkan untuk wawancara, soal wawancaranya. Kemudian sekarang kita akan lanjut insya Allah sampai profil pelajar Pancasila ya. Ada 4 di sini yang kita akan bahas. Gagne kita nanti langkahi, kita langsung lanjut nanti di learning objektif Bapak Ibu. Karena sudah ada, saya yakin kalau Bapak Ibu tonton ini sudah menguasai betul Gagne ya, teori Gagne, teori belajar Gagne. Nah, ini juga sebenarnya di
poin ke-11 ini sudah kita bahas juga di teori belajar biasa ya. Tapi tidak apa-apa, saya kasih kasus yang lain seperti yang ada di ebook saya. Kita langsung masuk ke pembahasan kita. Oh ya, bagi Bapak Ibu guru yang ingin kebut belajar, ini silahkan pesan ya. Ini dapat beli 1 dapat 2. Ini jadi saya tidak banyak testimoni ya. Banyak yang chat apa saja. Saya bilang saya tidak banyak testimoni. Saya hanya membantu memfasilitasi, memberikan harga di bawah harga-harga yang ada di bimbel lain Bapak Ibu, atau di channel lain. Bonusnya saja itu yang saya kasih gratis, yang ini itu dibanderol lebih dari 100.000 yang ini. Tapi ini saya kasih bonus saja, selain pesan untuk permapelnya. Kalau tidak percaya, coba cek di tempat lain Bapak Ibu. Ini umum untuk semua guru ya. Dan ini sudah disesuaikan dengan kisi-kisi terbaru. Saya sarankan untuk pesan ya, untuk kebut belajar Bapak Ibu. Karena kalau kita belajar dengan buku atau dengan kertas itu akan lebih cepat dibanding belajar dengan video. Karena kita yang mengatur kalau belajar dengan ebook. Nah, sekarang kita sudah berada di sini, karakteristik murid berkebutuhan khusus. Jadi saya jelaskan dulu sedikit terkait dengan karakteristik murid yang berkebutuhan khusus ini. Jadi kita dituntut untuk memahami kesejahteraan siswa kita dalam satu kelas, bukan hanya beberapa siswa saja ya, termasuk yang punya karakteristik berkebutuhan khusus ini. Ini kita lihat beberapa kategori berkebutuhan khusus meliputi, yang pertama itu adalah hambatan fisik. Kebanyakan kita hanya fokus di sini saja ya. Sepengetahuan kita dulu, saya juga dulu hanya fokus di hambatan fisik saja. Ternyata ada banyak sekali ya. Ini disabilitas fisik seperti tunadaksa atau kelainan anggota tubuh. Yang kedua, hambatan penglihatan, tunanetra atau pendengaran, tunarungu. Nah, biasanya kita menganggap siswa berkebutuhan khusus itu hanya di sini saja. Saya baru setahun terakhir paham kalau ternyata karakteristik murid berkebutuhan khusus itu ada beberapa ya. Hambatan intelijensi, kesulitan belajar spesifik atau disleksia, disgrafia, diskalkulia. Nah, ini juga termasuk berkebutuhan khusus yang lambat belajarnya. Gangguan perkembangan intelektual, IQ di bawah rata-rata. Nah, siswa yang selalu lambat mengumpulkan tugas, lambat mengerjakan tugas, dia belum pintar baca, itu termasuk juga siswa yang berkebutuhan khusus. Yang ketiga, gangguan perkembangan Autism Spectrum Disorder atau ASD. Yang kedua, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ya, ini hyperaktif ya. Suka mengganggu temannya, suka jalan ke sana kemari, dan sebagainya. Hambatan sosial emosional, kesulitan berinteraksi atau berkomunikasi. Nah, ini sudah lengkap satu kelas ya. Ada yang diam, banyak diam, dia termasuk hambatan sosial emosional yang keempat ini. Gangguan perilaku atau emosi, selalu mudah marah misalnya saat melakukan sosial emosional, itu juga termasuk siswa berkebutuhan khusus. Sedikit-sedikit memukul temannya, sedikit-sedikit marah ke temannya, bermasalah lagi ya. Ini termasuk siswa yang berkebutuhan khusus. Yang kelima, bakat atau potensi istimewa, memiliki kecerdasan, kreativitas, atau kemampuan luar biasa yang membutuhkan pendidikan khusus atau anak berbakat. Nah, ini juga termasuk siswa yang berkebutuhan khusus Bapak Ibu. Mungkin selama ini yang dipikir hanya di sini ya. Ada siswa kita yang terlalu pintar. Pasti Bapak Ibu pernah rasakan ini. Di kelas kalau kita kasih materi, dia sangat mudah memahami, paling cepat selesai soalnya dan sebagainya. Ini juga butuh perhatian Bapak Ibu. Atau bakat yang kreativitas, dia sangat kreatif,
Sampai saat ini, setiap kelas saya rasa ada siswa yang seperti ini. Ada siswa yang di atas rata-rata kecerdasannya, kreativitasnya, dan bakatnya, Bapak Ibu. Ini juga termasuk siswa berkebutuhan khusus. Sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Anda adalah seorang guru yang mengajar di kelas inklusi dengan murid berkebutuhan khusus. Seorang murid berkebutuhan khusus menunjukkan kesulitan dalam memahami instruksi verbal dan sering membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas. Apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk membantu murid tersebut? A. Memberikan instruksi verbal lebih sering dan lebih cepat agar murid cepat memahami. B. Memberikan instruksi yang lebih jelas dan menggunakan visual atau alat bantu untuk membantu pemahaman. C. Mengabaikan kesulitan murid tersebut dan melanjutkan pembelajaran seperti biasa. D. Memberikan instruksi verbal yang lebih rumit agar murid dapat berkembang lebih cepat. D. Memberikan instruksi verbal yang lebih rumit agar murid dapat berkembang lebih cepat. Silahkan dijawab dulu, Bapak Ibu. Oh, masih ada ya. E. Menyuruh murid untuk bekerja lebih keras meskipun tidak memahami instruksi. Ya, jadi jawabannya tidak ada benar salah, yang ada hanya jawaban terbaik dan kurang baik. Paling tepat dan kurang tepat. 1-5 poinnya, Bapak Ibu. Tidak menjawab 0. Jadi usahakan jawab saja kalau memang tidak tahu. Tapi saya yakin yang sering belajar di sini, nonton di sini pasti tahu jawaban tertingginya. Ini agak batuk, Bapak Ibu. Baik, kita lihat jawaban terbaiknya. Jadi jawaban terbaiknya ada di opsi B ya. Memberikan instruksi yang jelas dengan alat bantu visual atau demonstrasi sangat membantu murid berkebutuhan khusus yang kesulitan memahami instruksi verbal. Penggunaan berbagai metode seperti visual memberikan dukungan yang lebih efektif bagi mereka. Jadi dia susah mengerti kalau kita menjelaskan hanya dengan kata-kata saja atau dengan media ceramah saja. Kita lihat, jadi yang terbaik ada di opsi B ya. Jadi saya sudah sering katakan kalau media yang baik itu adalah media visual ya. Selain memberikan pengalaman langsung, memberikan sesuai dengan kehidupan sehari-hari, itu yang terbaik setelah itu adalah memberikan visual kepada siswa kita. Bahkan guru-guru di sini juga banyak yang gaya belajarnya visual, minta video. Ya, jadi kalau berharap video, pantengin saja YouTube saya, Bapak Ibu. Kita lihat opsi-opsinya yang mungkin dapat nilai 4. Memberikan instruksi verbal lebih sering dan lebih cepat agar murid cepat memahami. Kalau ditambah lebih cepat, itu akan semakin sulit. Mengabaikan, kita langsung tinggalkan. Jadi kita sudah lincah ya. Memberikan instruksi verbal yang lebih rumit agar murid dapat berkembang cepat. Nah, lebih sudah yang biasa-biasa saja susah dipahami, apalagi yang lebih rumit. Menyuruh murid untuk bekerja lebih keras meskipun tidak memahami instruksi. Nah, jadi ini saja ya yang kita kasih poin 4 karena ada kata lebih sering di sini ya, sedikit lebih baik. Nah, lebih sering artinya ada repetition di sini. Ada pengulangan. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih terkait dengan karakteristik murid berkebutuhan khusus. Di kelas Anda ada seorang murid dengan gangguan pendengaran. Murid tersebut tidak dapat mendengar instruksi verbal dan lebih sering mengikuti teman-temannya untuk belajar. Bagaimana cara terbaik untuk mendukung murid tersebut dalam pembelajaran? A. Mengabaikan keterbatasannya dan meminta murid tersebut untuk mendengarkan lebih baik. B. Menggunakan alat bantu dengar dan memberikan materi dengan cara yang lebih visual atau tertulis. C. Meminta teman-temannya untuk selalu membantu murid tersebut
D. Memberikan tugas yang lebih ringan karena dia tidak bisa mendengar instruksi. Dan E. Membiarkan murid tersebut duduk di belakang dan tidak ikut berpartisipasi. Baik, saya yakin Bapak Ibu Guru sudah mengunci jawabannya. Kita langsung lihat jawaban terbaik. Jadi jawaban terbaik ada di opsi B. Murid dengan gangguan pendengaran perlu mendapatkan dukungan berupa materi yang lebih visual atau tertulis. Alat bantu dengar juga dapat membantu, dan ini adalah pendekatan yang lebih inklusif daripada mengandalkan teman atau memberi tugas ringan ya. Kita lihat opsi-opsinya. Ini dapat poin 5. Sekali lagi ada visual di sini Bapak Ibu. Visual biasanya itu kita pakai LCD atau proyektor, dan LCD itu biasanya menggunakan suara tambahan ya, agar suaranya lebih jelas. Itu yang terbaik. Mengabaikan kita langsung tinggalkan. Meminta teman-temannya untuk selalu membantu murid tersebut, ini juga saya anggap bagus ya. Tapi masih lebih bagus opsi 5. Memberikan tugas yang lebih ringan karena dia tidak bisa mendengar instruksi. Kalau dia diberi tugas lebih ringan, ini sebenarnya bagus juga, tapi dia tidak inklusif dan tidak bisa jadi tujuan pembelajaran dia tidak capai ya. Membiarkan ini langsung kita coret saja ya. Membiarkan, mengabaikan, menunda, kita coret saja. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih terkait karakteristik murid berkebutuhan khusus. Dalam kelas inklusi, Anda mengajar murid dengan autisme yang cenderung menunjukkan perilaku berulang dan kesulitan dalam berinteraksi sosial. Apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi murid ini? A. Memberikan hukuman jika murid tersebut menunjukkan perilaku berulang. B. Mengabaikan perilaku berulang dan tidak memberikan perhatian lebih. C. Menggunakan pendekatan terstruktur dan memberi ruang untuk perilaku berulang dalam batas yang wajar. D. Menuntut murid untuk berinteraksi sosial dengan teman-temannya tanpa bantuan. Dan E. Mengisolasi murid tersebut dari teman-temannya agar tidak mengganggu kelas. Nah, ini kasusnya terkait dengan siswa yang autisme yang cenderung menunjukkan perilaku berulang ya. Dia kesulitan juga berinteraksi sosial. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Baik, jadi jawaban terbaik ada di opsi, saya yakin Bapak Ibu Guru sudah pause ya videonya. Ada di opsi, ternyata saya lupa kasih pembahasannya. Tidak apa-apa, kita bahas langsung saja di sini ya. Di opsi C ya. Jadi poin tertinggi itu sangat jelas ada di opsi C. Meskipun secara manusiawi kita melakukan hal ini Bapak Ibu, tapi sebisa mungkin hindarilah di soal SJT itu yang ada kata memberikan hukuman ya. Dari kemarin-kemarin, jauh-jauh hari sebelumnya saya sudah bilang hindari itu. Mengabaikan, hindari juga. Kemudian menuntut murid untuk berinteraksi dengan teman-temannya tanpa bantuan. Ini saya kasih 4 saja ya, di antara opsi-opsi yang lain. Kalau mengisolasi murid, kasihan muridnya ya, terisolasi. Ini juga tidak inklusif. Mengasingkan siswa ini kalau begini ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, atau sekarang sudah masuk di poin ke-11 ya. Tahap perkembangan berdasarkan usia dan karakteristik khas masing-masing tahap. Nah, ini kemarin sudah kita bahas. Ini masuk di teori Piaget ya, tapi saya perkuat lagi di sini. Siapa tahu soalnya banyak yang keluar. Anda adalah seorang guru yang baru saja mengajar di kelas anak-anak usia 3 hingga 5 tahun. Nah, ini kena untuk guru PAUD.
Suatu hari, seorang anak menangis karena tidak bisa bergabung dalam permainan kelompok yang sedang dilakukan teman-temannya. Anak tersebut menunjukkan kesulitan beradaptasi dan tampak cemas. Sebagai seorang guru, bagaimana Anda sebaiknya mengatasi situasi ini? A. Mengabaikan perasaan anak tersebut karena hal itu adalah bagian dari proses belajar sosial mereka. B. Menawarkan kepada anak kesempatan untuk bermain bersama teman-temannya dan memberikan sedikit dukungan emosional, misalnya dengan mengajaknya berbicara. Maaf Bapak Ibu. C. Menghentikan permainan kelompok dan menjelaskan kepada anak lain agar memberi perhatian lebih pada anak tersebut. D. Menunggu sampai anak tersebut berhenti menangis dan kembali bergabung dengan teman-temannya secara alami. Dan E. Menyalahkan anak tersebut karena tidak bisa beradaptasi dengan kelompok seperti anak-anak lainnya. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Ini buatnya buru-buru ya, karena mengejar waktu Bapak Ibu untuk Bapak Ibu pelajari di YouTube. Baik, kita langsung lihat jawaban terbaiknya. Jadi jawaban terbaiknya ada di opsi B ya. Menawarkan kepada anak kesempatan untuk bermain bersama teman-temannya dan memberikan sedikit dukungan emosional, misalnya dengan mengajaknya berbicara. Pada usia hingga 5 tahun, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan sosial dan merasa nyaman dengan teman sebaya. Namun, mereka masih belajar mengelola perasaan mereka. Memberikan dukungan emosional dan membantu mereka terlibat dalam permainan adalah cara yang tepat untuk mendorong perkembangan sosial mereka. Mengabaikan atau menyalahkan anak bisa memperburuk keadaan dan menghambat proses perkembangan sosial mereka. Jadi jangan dimarahi ya, jangan disalahkan. Nah, ini dia yang dapat poin 5. Ini jelas-jelas kita coret. Kalau yang ini bagus juga ya, saya kasih 4 saja. Tapi kalau menghentikan itu bisa mengganggu perhatian anak-anak ya. Kemudian menunggu sampai anak tersebut menangis, kurang bagus juga. Menyalahkan, ini tidak bagus juga. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya terkait tahapannya. Seorang anak usia 7 tahun mengalami kesulitan memahami konsep waktu dan ruang dalam matematika. Anak tersebut bingung saat diminta untuk menyelesaikan soal yang melibatkan urutan waktu atau jarak. Apa pendekatan yang sebaiknya Anda ambil dalam mengatasi masalah ini? A. Mengabaikan kesulitan tersebut karena pada usia 7 tahun anak-anak masih belajar konsep dasar matematika. B. Menggunakan alat bantu visual seperti jam atau menggunakan gambar untuk membantu anak memahami konsep waktu dan ruang. C. Memberikan hukuman jika anak tidak bisa menyelesaikan soal matematika dengan benar. D. Menyarankan anak untuk berlatih lebih keras di rumah tanpa memberikan bantuan tambahan di sekolah. Dan E. Menyuruh anak untuk fokus hanya pada konsep lain yang lebih mudah difahami. Baik Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu guru sudah mengunci jawaban terbaiknya. Ini sangat mudah ya, kita pilih dari sekian banyak latihan. Saya yakin Bapak Ibu guru langsung bisa mengunci yang rajin nonton di channel saya. Jadi jawaban terbaik ada di opsi B ya. Menggunakan alat bantu visual seperti jam atau gambar untuk membantu anak memahami konsep waktu dan ruang. Kita lihat pembahasannya. Pada usia 6 hingga 12 tahun, anak-anak mulai mengembangkan pemahaman yang lebih kompleks tentang waktu dan ruang. Tetapi mereka memerlukan bantuan konkret ya, seperti alat bantu visual untuk memahami konsep abstrak ini. Menggunakan gambar atau benda nyata bisa membantu mereka memvisualisasikan dan memahami materi-materi lebih baik.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share Bapak Ibu. Masih tahapan ya. Seorang remaja berusia 15 tahun terlihat sering terlibat dalam konflik dengan orang tua dan teman-temannya. Remaja tersebut juga tampak bingung mengenai pilihan masa depannya. Dalam situasi ini, bagaimana Anda akan mendekati masalah tersebut? A. Memberi nasihat langsung tentang masa depan tanpa mempertimbangkan perasaan atau keinginan remaja. B. Menunjukkan empati terhadap kebingungannya dan membiarkan remaja mengeksplorasi berbagai pilihan dengan dukungan Anda. C. Menghindari intervensi karena remaja perlu belajar menghadapinya sendiri. D. Menekankan pada remaja untuk segera mengambil keputusan tentang masa depan mereka. Dan E. Mengabaikan konflik sosial dan fokus pada prestasi akademis mereka. Nah, ini sudah masuk SMA ya, kalau tidak salah. Baik, saya yakin Bapak Ibu Guru sudah mengunci jawabannya. Kita lihat jawaban terbaiknya. Jadi jawaban terbaiknya ada di opsi B, menunjukkan empati terhadap kebingungannya dan membiarkan remaja mengeksplorasi berbagai pilihan dengan dukungan Anda. Bagi yang nonton tips trik kemarin 1-4 itu 11 tips trik, saya pikir Bapak Ibu akan mudah menjawab soal-soal SJT. Nah, ini ada di empati juga ya. Ada empati di sini. Ada itu di tips trik Bapak Ibu. Silahkan tonton juga. Pembahasan pada usia remaja, individu sedang dalam tahap pencarian identitas diri dan seringkali mengalami kebingungan serta konflik internal. Mendukung mereka untuk mengeksplorasi pilihan mereka dengan empati akan membantu mereka berkembang secara positif dan mengurangi ketegangan yang ada. Memberikan ruang bagi remaja untuk menentukan pilihan mereka akan memperkuat rasa percaya diri. Sebelum kita lanjut, saya minum dulu ya Bapak Ibu. Tenggorokan saya agak gatal nih. Baik, terima kasih ya. Sekarang sudah di poin ke-12, teori belajar Gagne. Itu dipadukan dengan taksonomi Bloom dan perkembangannya. Memang teori Gagne ini agak nyambung dengan taksonomi Bloom yang runtut ya. Belum tonton video saya, silahkan tonton part 3 kemarin ya. Sudah kita bahas teori-teori belajar. Baik, saya jelaskan sedikit secara singkat saja mengenai teori belajar Bloom ini. Teori belajar taksonomi Bloom adalah model hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir dari yang sederhana hingga yang kompleks. Teori ini dikembangkan oleh Benjamin Samuel Bloom, seorang psikolog pendidikan, dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1956. Teori taksonomi Bloom mengalami revisi pada tahun 2021 oleh Anderson Krathwohl dan para ahli aliran kognitivisme. Revisi ini hanya berfokus pada ranah kognitif dan menggunakan kata kerja sebagai acuan. Nah, ini ada juga salah satu teman YouTuber yang memakai kata kunci taksonomi Bloom untuk menjawab soal-soal SJT. Tapi perlu difahami bahwa tidak semua pilihan di soal SJT itu menggunakan taksonomi Bloom ya. Makanya saya tidak menekankan. Bisa, bagus sebenarnya kalau pas kebetulan menemukan yang kata kuncinya terkait dengan taksonomi Bloom. Berikut ini adalah beberapa perubahan pada revisi taksonomi Bloom. Level 1, knowledge diubah menjadi remembering, mengingat. Kemudian level 2, comprehension dipertegas menjadi understanding, memahami. Level ketiga, application diubah menjadi applying, menerapkan. Kemudian yang keempat adalah analysis menjadi analyzing, menganalisis. Sintesis berubah tempat dengan evaluasi dan berganti nama dengan mencipta ya. Inilah revisi terbaru dari
teori taksonomi Bloom itu. Ini dikaitkan dengan teori belajar Gagner yang runtut juga ya, dari awal sampai akhir. Makanya dia agak nyambung ke teori taksonomi Bloom. Saya yakin Bapak Ibu guru yang sudah mengajar 5-10 tahun atau memang jurusan pendidikan itu tidak kaget lagi melihat teori Bloom ini ya. Ini makanan kita, bahkan disuruh membuat soal pas saja itu menggunakan taksonomi Bloom. Baik, kita lanjut ke soal yang pertama ya, terkait teori belajar Gagner yang digabungkan dengan taksonomi Bloom. Soal 1, Anda seorang guru di sebuah sekolah dasar dan sedang mengajarkan materi tentang sistem pernafasan manusia. Maaf ya Bapak Ibu, lagi kurang fit. Dalam upaya meningkatkan pemahaman siswa, Anda ingin mengintegrasikan teori belajar Gagner yang mencakup 8 langkah dalam instruksi pembelajaran yang efektif. Sebenarnya 9 ya. Setelah memberikan instruksi dasar sistem pernapasan, langkah pertama mendapatkan perhatian siswa. Nah ini dia. Anda mulai untuk memberikan informasi yang lebih mendalam tentang fungsi dan proses pernafasan. Namun beberapa siswa menunjukkan kebingungan dalam memahami konsep tersebut, meskipun Anda sudah memberikan penjelasan yang sangat rinci. Sebagai langkah berikutnya, Anda ingin mengadaptasi taksonomi Bloom untuk mendukung pembelajaran mereka secara efektif. Anda memutuskan untuk menggunakan beberapa strategi yang lebih mendalam berdasarkan taksonomi Bloom untuk mengatasi masalah ini. Langkah yang paling tepat untuk mengatasi kebingungan ini adalah A. Memberikan siswa latihan soal berulang tentang topik tersebut untuk membantu mereka mengingat informasi dasar. B. Membantu siswa menghubungkan pengetahuan mereka dengan konsep yang lebih kompleks melalui diskusi kelompok kecil dan kegiatan refleksi. C. Memperkenalkan simulasi praktikum yang mengilustrasikan proses pernapasan manusia dalam konteks kehidupan sehari-hari. D. Menilai tingkat pemahaman siswa dengan memberikan ujian yang lebih sulit untuk menguji kemampuan analisis mereka. Dan E. Memberikan siswa kesempatan untuk menghafal definisi dan istilah-istilah terkait sistem pernapasan sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Kira-kira yang mana nih Bu jawaban terbaiknya? Dia mengajarkan sistem pernapasan, guru kelas ya, guru kelas SD nih. Mengajarkan sistem pernapasan sudah menggunakan teori belajar Gagner yang runtut 9 itu, tapi kalau di soal ini hanya 8 ya. Tapi dia siswanya masih bingung, makanya dia beralih berpikir mungkin bagus menggunakan taksonomi Bloom. Kira-kira yang mana yang cocok dengan teori Bloom yang ada di opsi ini Bapak Ibu? Baik, kita langsung lihat jawaban terbaiknya. Jadi yang terbaik adalah opsi B ya, membantu siswa menghubungkan pengetahuan mereka dengan konsep yang lebih kompleks melalui diskusi ya, kelompok kecil dan kegiatan refleksi. Saya kemarin bilang bahwa kalau ada opsi diskusi kelompok itu sebaiknya dipilih ya, karena memang di profil Pancasila itu menekankan pembelajaran kolaborasi ya. Jadi kalau ada opsi seperti tadi ini, pembelajaran kelompok, pilih pembelajaran kelompok ya. Oke, untuk opsi yang memiliki poin 4 ini saya kasih yang ini ya. Memperkenalkan simulasi praktikum yang mengilustrasikan proses pernapasan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bagus juga ya. Menilai tingkat pemahaman siswa dan memberikan ujian yang lebih sulit, kurang bagus, kurang tepat ya.
Memberikan siswa kesempatan untuk menghafal definisi dan istilah terkait. Oke, menghafal lagi. Jadi kalau ada kata menghafal tidak usah dipilih ya. Bukan zamannya menghafal ya. Beda kurikulum 1994 Bapak Ibu. Memberikan siswa latihan soal berulang tentang topik tersebut untuk membantu mereka mengingat informasi dasar. Ya, ini lebih bagus daripada yang ini ya. Oke, jadi ini yang dapat yang terbaik ya, karena di sini ada kegiatan kelompok. Setelah ada kegiatan kelompok, ada juga kegiatan refleksi ya setelah diskusi kelompok. Makanya dia dianggap sangat tepat. Nah, langkah ini mendorong siswa untuk menganalisis dan mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam konteks yang lebih luas sesuai dengan tahap analisis dan sintesis. Dalam taksonomi Bloom, diskusi kelompok kecil dan kegiatan refleksi memungkinkan siswa untuk mengintegrasikan dan membangun pemahaman mereka tentang konsep yang lebih mendalam. Jadi di Bloom itu taksonomi Bloom memang merekomendasikan diskusi kelompok kecil dan kegiatan refleksi ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, masih terkait teori belajar, Gardner, taksonomi Bloom, dan perkembangannya. Anda sedang mengajarkan mata pelajaran sejarah kepada siswa kelas 11 dan ingin memastikan bahwa mereka tidak hanya menghafal fakta sejarah, tetapi juga memahami konteks dan dapat menganalisis dampaknya terhadap perkembangan sosial, politik, dan ekonomi. Mengingat pentingnya keterampilan berpikir tingkat tinggi, Anda memutuskan untuk menggunakan taksonomi Bloom untuk merancang kegiatan pembelajaran. Langkah yang paling tepat untuk mendorong siswa dalam menganalisis dan mengevaluasi fakta sejarah adalah, jadi semuanya tepat tapi ada yang paling tepat ya. A. Memberikan instruksi tentang peristiwa sejarah penting dan meminta siswa untuk menulis laporan singkat tanpa analisis mendalam. B. Menyusun tugas yang meminta siswa membandingkan peristiwa sejarah dengan kondisi sosial dan politik saat ini, serta menganalisis dampaknya. C. Memberikan kuis dengan pilihan ganda yang menilai pengertian dasar siswa tentang peristiwa sejarah tersebut. D. Mengadakan ujian yang fokus pada penghafalan tanggal dan nama peristiwa sejarah yang terjadi. Dan E. Memberikan rangkuman sejarah yang sudah dilengkapi dengan penjelasan rinci mengenai setiap peristiwa. Jadi silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Ini ada kasus seorang guru sejarah SMA kelas 11 ya. Dia ingin memastikan bahwa mereka tidak hanya menghafal materi-materi sejarah ini, tetapi juga memahami konteks dan dapat menganalisis dampaknya terhadap perkembangan sosial, politik, dan ekonomi. Ya, dia sadar akan pentingnya keterampilan berpikir tingkat tinggi, makanya dia pakai pendekatan taksonomi Bloom dalam merancang kegiatan pembelajaran. Baik, kita langsung lihat jawaban yang paling tepat. Nah, kita lihat, jadi jawabannya adalah opsi B ya, yang paling tepat. Yaitu menyusun tugas yang meminta siswa membandingkan peristiwa sejarah dengan kondisi sosial dan politik saat ini serta menganalisis dampaknya. Langkah ini mendorong siswa untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi secara kritis, serta menghubungkannya dengan konteks yang lebih luas sesuai dengan tingkat analisis dan evaluasi dalam taksonomi Bloom. Dengan mengacu pada taksonomi Bloom, kegiatan yang memfasilitasi siswa untuk analisis dan evaluasi dengan menggunakan pendekatan yang lebih mendalam dan terkait dengan konteks saat ini akan membantu mereka berpikir secara kritis, tidak hanya mengingat fakta ya.
Kita lihat opsi-opsinya yang mungkin bisa kita kasih nilai 4 ya. Kita tidak usah bermain di bawah ya. Memberikan instruksi tentang peristiwa sejarah penting dan meminta siswa untuk menulis laporan singkat. Ini kurang bagus. Memberikan kuis dengan pilihan ganda yang menilai pengertian dasar siswa tentang peristiwa sejarah tersebut. Bagus juga ya. Tapi kita cari dulu yang lebih bagus. Mengadakan ujian yang fokus pada penghafalan tanggal dan nama peristiwa sejarah yang terjadi. Nah, ini ada kata penghafalan. Memberikan rangkuman sejarah yang sudah dilengkapi dengan penjelasan rinci mengenai setiap peristiwa. Ini saja ya kita ambil. Kalau memberikan kuis dengan pilihan ganda yang menilai pengertian dasar siswa tentang peristiwa, itu kurang bagus ya, kurang mantap untuk soal pilihan ganda. Di sini dia ingin siswa itu tidak hanya menghafal ya, tidak hanya menghafal tapi bisa menganalisis dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Mengadakan ujian ya, jadi kalau menghafal itu kurang bagus ya, nilainya agak rendah Bapak Ibu. Oke. Akan lebih bagus lagi kalau menyuruh mereka merangkum sebenarnya daripada memberikan rangkuman. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang kita sudah masuk di profil pelajar Indonesia. Ini juga sama dengan profil pelajar Pancasila sebenarnya Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila adalah gambaran ideal mengenai karakter dan kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil ini dirancang untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Nah, ada 6 profil pelajar Pancasila yang ada di modul ajar kita Bapak Ibu. Itu pengawas selalu minta untuk dicantumkan, baik yang sudah PPG juga pasti diminta sama dosen pembimbingnya untuk dicantumkan itu, atau guru pamongnya wajib dicantumkan dalam modul ajar terkait profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Memiliki keimanan yang kuat dan menjalankan nilai-nilai spiritual. Yang kedua, menunjukkan perilaku yang mencerminkan akhlak mulia terhadap sesama, lingkungan, dan bangsa. Yang kedua, berkebinekaan global, menghargai keragaman budaya, agama, dan kepercayaan. Yang kedua, berinteraksi dengan dunia internasional tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, ada gotong royong. Pertama, bekerja sama dengan dan peduli terhadap sesama untuk mencapai tujuan bersama. Mengembangkan sikap kolaboratif dan empati. Nah, ini masuk juga di gotong royong. Mandiri, bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Yang kedua, percaya diri dan mampu beradaptasi menghadapi tantangan. Bernalar kritis, ini profil pelajar Pancasila yang ke-6 ya. Yang kelima, mampu menganalisis informasi, mengolah data, dan mengambil keputusan berdasarkan pemikiran logis. Yang kedua, bersikap skeptis terhadap informasi yang tidak valid. Yang terakhir, yang ke-6, kreatif, mampu menghasilkan ide-ide baru dan inovasi dalam berbagai situasi. Yang kedua, berani berekspresi dengan cara yang positif dan produktif. Sekarang kita masuk ke contoh soal profil pelajar Indonesia. Di sekolah Anda, terdapat seorang siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran dan sering terlihat bingung saat mengikuti pembelajaran. Sebagai guru, apa yang sebaiknya kamu lakukan? A. Mengabaikan dan melakukan pembelajaran seperti biasa. B. Memberikan perhatian lebih dan mendekati siswa untuk mengetahui masalah yang dihadapi. C. Memberikan tugas yang lebih mudah supaya siswa merasa lebih berhasil.
D. Menyalahkan siswa tersebut atas kesulitannya dalam belajar. Dan E. Menginstruksikan siswa lain untuk membantu siswa tersebut. Nah, ini masuk juga di strategi mengajar ya. Strategi pembelajaran. Tadi juga ada FR yang masuk, katanya strategi pembelajaran. Besok kita akan bahas semua strategi pembelajaran ya, semuanya sudah ada di kisi-kisi sebenarnya Bapak Ibu. Sudah ada di ebook model-model soal yang seperti itu. Jadi saya biasa-biasa saja melihat FR kali ini ya. Baik, kita lihat pembahasannya. Jadi pilihan terbaik ada di opsi B ya. Sebagai guru, mendekati siswa dan mengetahui apa yang menjadi hambatan pembelajarannya adalah langkah yang baik. Profil pelajar Indonesia mengedepankan karakter pelajar yang berani mengungkapkan kesulitan belajar dengan keterlibatan aktif, memberikan dukungan personal, membantu siswa mengatasi kesulitan mereka. Ini siswanya ada yang mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran dan sering terlihat bingung saat mengikuti pembelajaran. Sebagai guru, apa yang seharusnya diambil? Mengabaikan, kita coret, memberikan tugas yang lebih mudah supaya siswa merasa lebih berhasil. Ini kurang bagus tapi kurang tepat ya. Ini yang poin 5 ya. Kita lihat dulu, kita simpan dulu. Menyalahkan siswa, ini kurang bagus juga. Nah, ini yang saya kasih poin 4 ya. Ini bisa jadi dia tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita rencanakan, dan kemudian dia tidak inklusif ya. Dia tidak sama dengan membeda-bedakan siswa ya. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Dalam proses pembelajaran, salah satu aspek yang penting adalah mengintegrasikan nilai-nilai karakter. Dalam situasi ini, kamu mengajarkan tentang pentingnya kerjasama dalam kelompok. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? A. Memberikan tugas individu kepada setiap siswa. B. Menugaskan siswa untuk bekerja dalam kelompok dan saling membantu. C. Mengabaikan kerjasama dan fokus pada hasil belajar individu. D. Mendorong siswa untuk saling bersaing agar lebih berprestasi. Dan E. Menganggap kerjasama tidak penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. Silahkan dijawab ya. Sini dalam proses pembelajaran, salah satu aspek penting adalah mengintegrasikan. Jadi ada juga ya di kisi-kisi ini terkait mengintegrasikan. Saya bilang dari kemarin bahwa mulai dari kisi-kisi 1 sampai kisi-kisi 39 itu berkaitan erat dan seolah-olah tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Jadi memang seperti itu, karena itu sebenarnya ujiannya satu modul ya, satu modul, satu kali pertemuan ini dalam pembelajaran atau RPP. Baik, kita lihat jawaban terbaiknya. Jadi jawaban terbaiknya adalah opsi B. Profil pelajar Indonesia mendorong siswa untuk memiliki kemampuan kerjasama dan saling bantu. Dengan bekerja dalam kelompok, siswa dapat belajar untuk menghargai perbedaan, berkolaborasi, dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Itulah inti dari profil pelajar Pancasila. Nah, yang ini ya. Opsi 5. Memberikan tugas individu kepada setiap kelompok. Nah, ini menyalahi sebenarnya yang diinginkan soal, karena di sini yang diinginkan adalah nilai-nilai karakter ya. Ingin mengintegrasikan nilai-nilai karakter, pentingnya bekerja sama dalam kelompok. Kalau memberi tugas individu kepada setiap siswa, apa gunanya itu kelompok ya. Mengabaikan, langsung ditinggalkan. Mendorong siswa untuk saling bersaing agar berprestasi, ini kedengaran bagus tapi kurang tepat. Untuk
kegiatan kelompok. Menganggap kerjasama tidak penting dalam mencapai tujuan belajar. Nah, ini juga kurang sesuai dengan yang dituntut oleh profil pelajar Pancasila. Jadi, karena tidak ada opsi yang lebih bagus, saya kasih opsi 4 saja ya. Biar mereka dalam kelompok itu bisa lebih bersaing, bersaing, bisa mendapat nilai tertinggi, meskipun mengabaikannya, karena tidak ada opsi lain Bapak Ibu yang bisa kita kasih nilai 4. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang siswa terlihat sangat tertarik pada teknologi, tetapi sering merasa kesulitan dalam mata pelajaran lainnya. Bagaimana kamu akan mendukung siswa ini? A. Mengabaikan minat siswa dan fokus pada kurikulum standar. B. Memberikan tugas tambahan yang sesuai dengan minatnya di bidang teknologi. C. Mendorong siswa untuk mengikuti minatnya tanpa memperhatikan pelajaran lainnya. E. Memberikan perhatian lebih di pelajaran lain untuk membantu siswa mengatasi kesulitan. Dan E. Menuntut siswa untuk lebih mengutamakan pelajaran lain daripada minatnya. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Baik, kita lihat jawaban terbaiknya ada di opsi D. Profil pelajar Indonesia mendorong siswa untuk mengembangkan kompetensi di berbagai bidang. Menyadari minat siswa dalam teknologi adalah hal yang baik, namun tetap penting untuk memberikan perhatian di mata pelajaran lain agar siswa dapat berkembang secara menyeluruh. Jadi poin yang memiliki opsi nilai tertinggi adalah D ya. Kalau yang ini saya kasih poin 4. Oke. Ini dicoret saja, mengabaikan. Mendorong siswa untuk mengikuti minatnya tanpa memperhatikan pelajaran lain, ya kurang bagus. Menuntut siswa untuk lebih mengutamakan pelajaran lain daripada minatnya, ini juga kurang mendukung minat siswa ya. Baik, itu saja dulu yang sempat kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan saya diberi kesempatan untuk terus lanjut sampai selesai, sampai ujian Bapak Ibu selesai juga ya, tanggal 19 kalau saya tidak salah. Sekarang sudah ada yang mulai ujian. Besok saya akan bahas FR juga ya. Sebenarnya malas bahas FR karena semua sudah ada di ebook, sudah ada di 2 ebook yang saya kasih, yang Bapak Ibu beli 75.000 itu. Coba cari di tempat lain mana ada ebook semurah itu. Jadi saya hanya, selain saya membantu memfasilitasi, alhamdulillah saya juga bisa terbantu untuk beli kuota dan sebagainya, menyiapkan semuanya Bapak Ibu. Seperti itu saja. Jangan beli ya. Jadi tolong. Jadi Bapak Ibu yang mau beli FR di salah satu channel YouTube atau bimbel yang ada di sana, itu 230.000 untuk soal FR, tidak usah ya, tidak usah Bapak Ibu. Cukup beli saja yang ini ya, yang bonus ini saja Bapak Ibu. Ya, cukup saya mau tanding dengan FR-nya yang di sana dengan bonus yang saya kasih 39 kisi-kisi soal. Kira-kira yang mana yang terbaik? Jadi tidak usah ya Bapak Ibu, simpan uangnya, beli bakso, beli makanan yang enak saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semua subscriber saya.